Lembayung. Film horor Lembayung diadaptasi dari thread viral di X berjudul Jin Poligigi, karya akun @SaturnRushX. Cerita ini didasarkan pada pengalaman nyatanya saat praktik kerja lapangan sebagai mahasiswi keperawatan. Kisah aslinya sebenarnya lebih pendek dari filmnya, tapi untuk memenuhi durasi film ada beberapa hal yang dibuat berlebihan. Misalnya di film diceritakan kalau klinik Lembayung sempat ditutup dan dibuka kembali setelah adanya kasus bunuh diri dari seorang dokter di sana, yang kemudian dikaitkan dengan sejarah kelam Poligigi tersebut. Nah, kalian pasti penasaran kan soal cerita aslinya? Kisah berawal saat Pika dan sahabatnya Arum menjalani masa magang keperawatan di Poligigi, sebuah klinik di pinggiran Yogyakarta. Awalnya berjalan normal hingga muncul seorang pasien perempuan berambut panjang acak-acakan yang baunya sangat busuk. Karena penampilannya menyeramkan, perawat lain menolak menanganinya hingga akhirnya pasien tersebut ditangani oleh Arum. Sejak saat itu, teror mulai menghantui mereka. Arum sering mengalami mimpi buruk, melihat penampakan, mencium bau anyir di klinik, hingga akhirnya mengalami kesurupan. Terungkap bahwa pasien misterius tersebut adalah entitas gaib yang terobsesi dengan Arum dan menolak untuk pergi. Rego Nyowo. Rego Nyowo adalah film horor Indonesia yang diproduksi oleh Hitmaker Studios. Sama seperti Lembayung, film ini juga diangkat dari kisah nyata yang sempat viral melalui thread di media sosial X. Arti judul bahasa Jawa tersebut adalah Harga Nyawa. Cerita aslinya berfokus pada pengalaman mistis anak kos di sebuah rumah kos di daerah Malang, Jawa Timur. Kisahnya mengikuti Lena, seorang mahasiswi asal Jakarta yang pindah ke Malang untuk melanjutkan kuliah bersama kakaknya. Mereka tinggal di sebuah kos yang dikelola oleh sepasang suami istri ramah, Bu Astri dan Pak Wiryo. Kos tersebut awalnya terasa sangat ideal, fasilitas bagus, harga murah, nyaman, dan pemiliknya sering mengadakan acara makan malam bersama penghuni kos. Namun, kenyamanan itu berubah menjadi teror setelah para penghuni mulai diganggu oleh penampakan misterius. Lambat laun terungkap bahwa kos murah tersebut meminta bayaran yang bukan berupa uang melainkan nyawa taruhannya. Lagi-lagi di dalam filmnya ada hal yang dilebih-lebihkan. Misalnya di versi filmnya menambahkan konflik drama keluarga di bagian akhir cerita. Seluruh misteri dan alasan dibalik teror kos tersebut akhirnya diungkapkan melalui monolog dari karakter ibu kos menjelang akhir film. Dread Out. Berbeda dengan Lembayung dan Rego Nyowo yang lahir dari teks creepypasta, Dread Out memiliki asal-usul yang unik karena merupakan adaptasi langsung dari video game survival horror populer buatan Indonesia, Digital Happiness. Tapi ini kumasukin aja karena menarik buat dibahas. Cerita berfokus pada Linda Melinda, seorang siswi SMA yang sedang melakukan perjalanan studi wisata bersama teman-temannya dan gurunya Bu Siska. Di tengah jalan, mereka tersesat dan menemukan sebuah kota tua yang terbengkalai dan tak berpenghuni. Saat malam tiba, kota tersebut berubah menjadi sangat mengerikan dan dipenuhi makhluk gaib. Teman-teman Linda diculik satu persatu oleh kekuatan gelap. Linda yang ternyata memiliki kekuatan spiritual terpendam harus bertahan hidup dan menyelamatkan mereka hanya dengan bermodalkan kamera ponselnya yang bisa melemahkan dan mengusir para hantu saat difoto. Di balik semua teror tersebut terungkap bahwa ada pengkhianatan besar dari orang terdekat yang berniat menumbalkan mereka demi kekuatan mistis. Seperti yang udah aku jelasin tadi, di dalam game mereka terjebak karena murni tersesat saat studi wisata. Sedangkan di filmnya, sekelompok anak SMA tersebut sengaja pergi ke sebuah apartemen angker dan membuat konten live streaming di media sosial agar viral. Sewu Dino. Sewu Dino murni lahir dari tulisan creepypasta berbentuk threads viral di X. Cerita legendaris ini ditulis oleh Simple Man pada Agustus tahun 2019, tak lama setelah ia menggemparkan internet lewat kisah KKN di Desa Penari. Banyak pembaca menilai cerita Sewu Dino yang artinya 1000 hari jauh lebih mengerikan dibanding KKN. Cerita berfokus pada Sri, seorang gadis desa yang sedang mencari pekerjaan berbayar tinggi demi membiayai pengobatan ayahnya yang sakit keras. Ia melamar ke keluarga kaya raya, yaitu keluarga Atmojo. Sri diterima bukan karena keahliannya, melainkan karena keunikan mistisnya. Ia lahir pada hari Jumat Kliwon. Sri bersama dua perawat lain, Erna dan Dini, dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Tugas mereka adalah merawat Dela Atmojo, cucu keluarga tersebut yang dikurung di dalam kerangkeng bambu. Dela terkena kutukan santet yang paling mengerikan bernama Santet Sewu Dino yang bertujuan menghabisi seluruh garis keturunan darah Atmojo. Tubuh Dela membusuk, mengeluarkan bau bangkai dan jiwanya dikuasai oleh peliharaan gaib. Setiap hari mereka harus memandikan dan melakukan ritual penjinakan roh pada Dela. Jika ritual gagal atau berhenti sebelum mencapai hari ke-1000, nyawa Sri dan teman-temannya akan menjadi taruhannya. Diambang Kematian. Sama seperti Sewu Dino, Diambang Kematian murni diadaptasi dari tulisan creepypasta berbentuk thread viral di Twitter. Cerita tragis ini ditulis oleh akun @jeronpoint pada April tahun 2022 dan diklaim sebagai kisah nyata berdasarkan kesaksian narasumber asli bernama Nadia. Kisah ini berfokus pada Nadia, anak bungsu di sebuah keluarga yang sekilas tampak harmonis dan kaya raya berkat bisnis toko kelontong milik ayahnya, Bapak Suyatmo.
Namun, kekayaan tersebut ternyata berasal dari praktik pesugihan kelam. Konsekuensi dan perjanjian gaib ini sangat mengerikan, yaitu sang ayah harus menyerahkan tumbal nyawa manusia setiap 10 tahun sekali. Petaka dimulai pada tahun 2002 ketika Ibu Nadia meninggal secara mengerikan sebagai tumbal pertama. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, giliran sang kakak Yoga yang tewas mengenaskan dengan mata melotot dan tubuh membiru setelah mencoba melawan ayahnya. Di rumah tersebut, Nadia sering mendengar suara kambing misterius, mencium bau darah, dan melihat sosok gaib berkepala kambing hitam yang memakai organ tubuh. Setelah ibu dan kakaknya tiada, Nadia menyadari bahwa tahun 2022 dialah yang sedang berada di ambang kematian sebagai tumbal berikutnya. Buat filmnya pas aku research, ternyata cukup lore accurate sama thread-nya, jadinya gak ada yang bisa kubahas buat yang satu ini. Parawangan. Parawangan memiliki asal-usul yang sangat mirip dengan Ambang Kematian. Film ini merupakan adaptasi dari tulisan creepypasta berbentuk thread viral di Twitter yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu akun @jeromepoint. Kata parawangan berasal dari bahasa Jawa yang berarti pembantu atau penolong, yang dalam dunia supranatural merujuk pada makhluk halus yang diajak bersekutu untuk melancarkan urusan duniawi. Kisah berawal dari kehidupan Maya dan keluarganya yang awalnya biasa saja, namun memiliki sebuah rumah makan yang sangat laris. Kejanggalan mulai terjadi setelah ibu Maya jatuh sakit secara misterius secara tiba-tiba. Sejak ibunya sakit, Maya mulai meneruskan pengelolaan rumah makan dan menemukan banyak keganjilan, seperti ritual menembuk lesung kosong setiap malam yang sering dilakukan ibunya terdahulu. Terungkaplah bahwa kelarisan bisnis dan kekayaan keluarga mereka selama ini dibantu oleh makhluk halus. Sialnya, perjanjian gaib ini tidak berhenti setelah ibunya sakit. Makhluk tersebut mulai meminta imbalan dan meneror seluruh anggota keluarga, termasuk Maya. Teror ini berubah menjadi kutukan turun-temurun yang mengincar nyawa 7 turunan keluarga mereka jika perjanjiannya tidak diteruskan. Di dalam thread tulisan, fokus utama adalah ketakutan Maya terhadap teror makhluk halus secara personal. Di dalam film, cerita diperluas dengan menambahkan intrik keserakahan keluarga besar. Karakter paman dan bibi Maya dibuat lebih dominan memperebutkan harta warisan tanpa mengetahui bahwa aset tersebut sepaket dengan kutukan jin di dalamnya. Do You See What I See? Film Do You See What I See memiliki asal-usul yang sedikit berbeda dari Sewudino atau Parawangan. Jika film-film sebelumnya lahir dari tulisan thread, Do You See What I See diadaptasi langsung dari podcast horor yang sangat populer. Cerita aslinya berfokus pada Mawar, seorang mahasiswi yang sangat merasa kesepian dan terpukul setelah kehilangan kedua orang tuanya. Ia tinggal di sebuah rumah kos bersama sahabatnya, Faye. Pada hari ulang tahunnya, Mawar berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberikan seorang kekasih yang bisa menemani dan menghapus rasa sepinya. Tak lama kemudian, doa Mawar terkabul. Ia berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria tampan serta perhatian bernama Restu. Mawar selalu bercerita kepada Faye betapa bahagianya ia semenjak berpacaran dengan Restu. Namun, Faye dan penghuni kos lainnya mulai merasa ada yang janggal karena mereka tidak pernah melihat wujud Restu secara langsung. Setiap kali Restu datang berkunjung, atmosfer berubah menjadi sangat dingin dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah diselidiki, terungkap fakta mengerikan bahwa Restu sebenarnya adalah sosok gaib. Di dalam versi podcast, cerita berfokus dari sudut pandang Mawar yang mengalami langsung romansa mistis tersebut. Sementara di versi film, fokus utamanya digeser ke Faye. Penonton diajak merasakan ketakutan dan kebingungan Faye saat menyelidiki perubahan perilaku Mawar serta menerjemahkan teror yang menimpa kos mereka. Keluarga Tak Kasat Mata. Keluarga Tak Kasat Mata merupakan salah satu pionir adaptasi cerita horor internet di Indonesia. Film ini diangkat dari kisah nyata yang sangat viral ditulis oleh di forum Kaskus pada tahun 2016. Sebelum era thread atau Twitter merajai internet, tulisan Genta di Kaskus ini sukses dibaca hingga belasan juta kali dan menjadi fenomena nasional karena menyajikan detail denah bangunan dan nama-nama hantu yang sangat spesifik. Cerita berfokus pada pengalaman nyata Genta saat bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan periklanan yang baru saja pindah kantor ke sebuah rumah megah di daerah Jalan Magelang, Yogyakarta. Awalnya operasional kantor berjalan normal, namun perlahan Genta dan rekan-rekan kerjanya mulai mengalami teror supranatural yang tiada henti, terutama saat mereka harus lembur di malam hari. Di rumah tersebut mereka tidak hanya melihat satu atau dua hantu biasa, melainkan sebuah ekosistem keluarga makhluk halus yang menetap di sana. Teror memuncak hingga mengganggu psikologis para karyawan sampai akhirnya mereka meminta bantuan orang pintar untuk melakukan komunikasi spiritual dan mengungkap sejarah kelam berdarah yang pernah terjadi di rumah tersebut.